dikasih dua dari Manggaran. Oke. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM mengungkap dugaan pelanggaran HAM pada peristiwa bentrokan warga dengan polisi di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau. Komisioner Pengkajian dan Penelitian Komnas HAM Saurlin P. Siagian mengatakan terdapat 2 kali penahanan warga, yakni saat 8 orang ditangkap pada peristiwa tanggal 7 September dan 34 orang ditangkap pada tanggal 11 September. Saya kira itu sudah menunjukkan indikasi yang kuat terjadi pelanggaran HAM. Tetapi tentu kami perlu dalami fakta-faktanya, sehingga kami bisa membuat suatu kesimpulan terkait gradasi pelanggaran HAM yang ada. Intinya kita perlu dalami, tapi indikasi kuat saya kira ada, ujar Saurlin di kantor Komnas HAM, Jakarta, Jumat tanggal 22 September tahun 2023. Koordinator Subkomisi Penegakan HAM Komnas HAM Uli Parulian Sihombing mengungkap 6 dugaan pelanggaran HAM terkait peristiwa tanggal 7 September. Pertama, hak atas rasa aman dan bebas dari intimidasi. Ada penggunaan kekuatan berlebihan. Ada 1.000 anggota aparat. Kemudian juga penggunaan gas air mata yang tidak terukur sehingga menyebabkan korban, itu harus diakui itu ada. Jadi ada pelanggaran hak atas rasa aman, bebas dari intimidasi, kata Uli. Kedua, hak untuk memperoleh keadilan. Ada pembatasan akses terhadap bantuan hukum kepada 8 tersangka yang sudah dibebaskan ketika proses penyelidikan dan penyidikan. Dan itu kami mendapatkan laporan juga dari masyarakat dan kuasa hukumnya, ujarnya. Hak ketiga yang diduga dilanggar adalah hak atas tempat tinggal yang layak. Hal ini berkaitan dengan rencana relokasi. Uli menjelaskan rencana relokasi itu berdampak secara langsung terhadap tempat tinggal, terutama terhadap perkampungan Melayu kuno di Pulau Rempang. Uli menjelaskan terdapat prinsip-prinsip yang sudah Komnas HAM tegaskan terkait relokasi. Hal itu terdapat pada standar dan norma peraturan hak atas tempat tinggal yang layak. Ia menyebut standar-standar tersebut harus dipenuhi sebelum melakukan relokasi, mulai dari partisipasi bermakna, melakukan pendekatan bottom-up atau dari bawah ke atas alias mendengarkan aspirasi masyarakat. Kendati demikian, Uli menyebut pendekatan yang sekarang terjadi adalah pendekatan dari atas ke bawah. Hal itu telah dikonfirmasi oleh Komnas HAM. Uli menyebut pihaknya telah menemukan beberapa saksi-saksi yang menyatakan mereka tidak pernah didengar oleh BP Batam dan pendekatannya hanya dari atas saja, yakni dari aparat di tingkat kelurahan sampai kecamatan. Kemudian, hak anak, perlindungan anak. Ada siswa SDN 24 Galang dan SMP yang terdampak gas air mata pada peristiwa tanggal 7 September. Ini juga secara visual sudah ada video-videonya. Dan kami sudah mewawancarai di SD 24 Galang dan SMPN 22 Galang, kata dia. Uli turut menyinggung upaya pengosongan fasilitas kesehatan yang terjadi di Rempang. Hak atas kesehatan. Upaya pengosongan puskesmas dan pembebas tugasan tenaga kesehatan di Pulau Rempang, jelas dia. Keenam, terkait dengan bisnis dan HAM. PSN ini akan berdampak sangat buruk bagi masyarakat di Pulau Rempang terutama masyarakat adat Melayu. Untuk itu diperlukan kewajiban dan tanggung jawab masing-masing pihak sebagai upaya perlindungan pemenuhan HAM.